Coba kalian bayangkan ketika monster mempunyai kekuatan supranatural. Selain buas, si monster juga mampu mengambil jiwa orang yang diburunya. Banyak sudah korban berjatuhan karenanya. Dalam cerita rakyat setempat, banyak kejadian orang yang menghilang secara misterius di dalam hutan. Dari waktu ke waktu kejadian itu terus berlangsung, namun hingga sampai pada saat ini tidak pernah terungkap kenapa orang-orang itu menghilang secara misterius. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah film horor terbaru yang berjudul rilisan tahun 2024. Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian gunakan headset ya, agar aura horornya lebih berasa. Walaupun sebenarnya film ini tidak seram-seram amat. Seorang wanita berlarian di tengah hutan sendirian. Entah apa yang mengejarnya, namun terlihat si wanita begitu sangat ketakutan. Sementara terlihat ada kilauan cahaya di sana. Dia berteriak sekeras mungkin, berharap ada seseorang membantunya. Di tengah kondisi sudah terpojok, tiba-tiba dia terbangun, dan semua itu hanyalah sebuah mimpi buruk saja. Kisah dalam film ini menceritakan pasangan suami istri yaitu Beth dan Jay. Pada saat itu mereka berdua sedang liburan dan berencana akan camping di daerah pegunungan. Setelah melakukan perjalanan jauh, mereka pun memutuskan untuk bermalam di sini. Di pagi harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke lokasi di mana mereka akan camping di sana. Sebelumnya mereka melihat peta memastikan jalur yang mereka akan lalui sudah benar. Tujuan mereka melakukan liburan camping ingin mencari kedamaian, ketenangan, melepaskan penat dan permasalahan yang selama ini mereka hadapi. Mungkin dengan menghirup udara segar dan bersatu dengan alam, itu bisa membantu merefresh kembali beban pikiran mereka. Perjalanan itu dilalui dengan penuh ceria, melihat pemandangan alam yang menyejukkan mata. Namun ada sedikit yang membuat kita terasa kaku menontonnya. Ketika Jay mencoba akan membantu Beth menaiki batu itu, tapi Beth menolak bantuan tersebut. Beth sepertinya tidak ingin dianggap lemah oleh Jay. Lalu perjalanan pun dilanjutkan kembali. Di sini juga kita disajikan oleh pemandangan alam yang begitu sangat memanjakan mata. Setelah beberapa jauh berjalan, mereka berdua memutuskan untuk rehat sejenak. Dan kebetulan tak jauh dari sana ada sebuah sungai. Beth berkata kalau dia ingin membasuh kakinya di sungai. Namun entah kenapa Beth seperti memendam kesedihan dalam hatinya. Dia seperti tak kuasa untuk menahan rasa sedihnya itu. Tapi selain daripada itu, tiba-tiba juga Beth selalu dibayang-bayangi oleh mimpi aneh yang dialaminya semalam. Mimpi tersebut seperti nyata terjadi kepada dirinya. Ternyata Beth menyembunyikan luka di kakinya. Luka itu ia dapatkan ketika tadi menaiki batu. Lagi-lagi Beth tidak memberitahukannya kepada Jay karena dia tidak ingin membuat Jay menjadi khawatir kepada dirinya. Tak jauh dari sana, tak sengaja dia melihat ada bangkai hewan. Bangkai hewan yang sudah lama membusuk. Dan sepertinya itu adalah bangkai beruang, namun dengan kulitnya sudah dikuliti. Jay menganggap mungkin ini perbuatan para pemburu yang tidak bertanggung jawab dan tidak berpikiran soal adanya sesuatu yang aneh di dalam hutan. Jay lalu mengajak Beth kembali. Dan ternyata Jay sudah membuat kejutan dengan mempersiapkan sebuah hidangan makan malam romantis di dalam hutan. Beth tak menyangka Jay akan melakukan ini kepada dirinya. Sesuatu yang sederhana namun penuh makna bagi mereka berdua. Di malam yang sunyi dengan semilir angin sepoi-sepoi diiringi oleh suara binatang kecil membuat suasana pada malam itu terasa begitu sempurna. Dari gelang itulah sedikit demi sedikit kita jadi tahu kalau ternyata Beth ini sedang sakit guys. Tidak dijelaskan dia sakit apa. Penyakit yang diderita oleh Beth hanyalah sebuah penyakit kronis biasa. Karena sudah larut malam, Jay akan mempersiapkan tempat tidur untuk mereka. Sementara itu, Beth yang melihat gelang medisnya malah membuat dia menangis. Karena ada sesuatu rahasia yang Jay tidak tahu. Pada saat mereka sudah tertidur, Beth kembali mengalami mimpi yang sama.
Dalam mimpinya Beth sudah dalam keadaan botak. Lalu ada sesosok tangan yang merangkulnya dari arah belakang. Dia sempat terbangun, tapi di sini dia mendengar seperti ada suara aneh di dalam hutan. Awalnya dia mengira itu Jay. Hingga dia pun keluar tenda mencari di mana suara itu berasal. Tapi tiba-tiba seperti ada yang mendorong Beth dari sana sampai Beth pun terjatuh. Tak sengaja Beth melihat ada jejak langkah kaki. Tapi itu seperti jejak langkah kaki hewan. Lalu terlihat dari kegelapan seperti ada sesosok makhluk yang melintas. Entah makhluk apa itu, namun tak lama Jay datang. Beth terkejut karena yang dia tahu Jay ada di dalam tenda. Padahal Jay sendiri berada di luar karena dia sedang buang air besar. Bey mulai merasakan adanya keanehan. Dan saat mereka kembali, mereka menemukan tendanya kini sudah berantakan. Terlihat ada cairan lendir yang membekas di tenda itu. Mereka benar-benar dibuat kebingungan. Lalu tak lama terdengar ada suara jeritan yang aneh. Merasa ini sudah tidak baik, Beth dan Jay lalu segera berkemas, membawa barang-barang yang masih bisa terpakai. Namun sayang mereka tak sempat karena suara itu semakin mendekati mereka. Suara itu terus mengikuti kemanapun mereka pergi. Hingga akhirnya sesosok makhluk itu mulai menampakkan dirinya. Kepulan asap disertai sebuah cahaya di dalamnya. Sesosok makhluk aneh yang baru pertama kali mereka melihatnya. Jay menarik Beth untuk berlari dari sana. Mereka terus berlari tanpa tahu arah dan tujuan. Dan di pagi harinya, mereka baru sadar kalau jalan yang mereka lalui sudah keluar jalur dari rute yang semestinya mereka lalui. Nasib sial malah terjadi kepada Jay. Tak sengaja Jay malah menginjak sebuah ranjau. Jay mengalami luka yang cukup parah di kakinya. Sampai-sampai dia sudah tidak lagi sanggup untuk berjalan. Mau tidak mau Beth harus mencari cara untuk bisa mengobati lukanya itu. Sebelum keadaan semakin memburuk, dia memberanikan diri untuk kembali ke tenda. Tapi suara itu terus membayangi dirinya. Tak lama sesosok itu pun muncul kembali. Beth sudah tidak peduli, dia terus berlari. Dan tanpa dia sadari, justru malah mengarahkan Beth ke sebuah bangunan tua. Di sana Beth melihat ada sebuah lubang dengan dipenuhi oleh asap hitam. Kemungkinan ini adalah sarang dari si monster itu. Tak jauh dari sana, Beth dikejutkan karena menemukan beberapa kulit manusia yang sengaja digantung di sana. Beth dibuat lemas tak berdaya melihat apa yang ada di hadapannya. Tapi dia masih sadar dan terus berlari kembali menghindari suara dari si monster. Dia mencoba bersembunyi di sebuah semak-semak. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menarik Beth dari arah belakang, membekam mulutnya agar Beth tidak bersuara. Ternyata Beth ditolong oleh penyintas lainnya yang memang dia tinggal di dalam hutan itu. Jay pun masih bisa tertolong dan mereka dibawa ke sebuah bunker. Pria itu bernama Quinn. Beth dan Jay sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Diketahui kalau Quinn adalah seorang pemburu yang memang dia mengincar monster itu. Quinn memberitahukan kalau monster itu disebut warga sekitar dengan sebutan Wendigo. Jay yang mendengar itu percaya karena sebelumnya Jay pernah mendengar sebuah cerita adanya sesosok makhluk yang menyesatkan orang-orang di dalam hutan. Dan makhluk itu suka memangsa jiwa-jiwa manusia. Dari kalungnya Quinn, Beth sempat melihat sebuah foto seorang gadis, tapi dia tidak menanyakan siapa gadis itu. Dia hanya meminta kepada Quinn untuk mengantarkan mereka agar bisa keluar dari dalam hutan. Karena Beth takut luka kakinya Jay malah semakin memburuk. Di pagi hari perjalanan dilanjutkan, namun di sini Quinn tidak langsung membawa Jay. Mereka akan mencari rute terlebih dahulu, memastikan jalan mana yang mereka akan tempuh. Karena jika membawa Jay itu malah akan membahayakan mereka semuanya. Dari sinilah Beth akhirnya tahu kalau gadis yang ada di Leontin itu adalah Edison, putrinya Quinn yang telah meninggal dunia.
Edison wafat karena dimangsa oleh Wendigo. Ini juga alasan kenapa Queen memburu Wendigo, karena dia ingin balas dendam atas kematian putrinya itu. Setelah mengetahui jalan mana yang mereka akan tempuh, Queen bersama Beth kembali. Namun di pertengahan jalan, si monster itu muncul. Di saat bersamaan, Queen ternyata sudah tidak ada di sana. Wendigo mulai mencoba mendekati Beth. Di sini anehnya Wendigo yang terkenal beringas, tapi pada saat itu dia tidak menyerang kepada Beth. Dan ketika Wendigo mendekati Beth, Queen muncul dan langsung menembakinya. Sayang tembakan itu meleset, tidak mengenai kepala si monster. Queen sendiri merasa aneh kenapa si monster tidak menyerang Beth. Sementara kondisi kaki Jay sudah mulai terinfeksi. Beth meminta kepada Queen untuk mengantarkan mereka kembali keluar dari dalam hutan. Namun entah kenapa tiba-tiba Queen malah tidak ingin Beth keluar dari bunker. Di sini Queen tahu kalau Beth sedang sakit. Dia juga tahu kalau Beth selalu mengalami mimpi buruk yang aneh. Queen mengatakan kalau si monster sangat menyukai orang yang sedang sakit atau sekarat. Karena itu akan mempermudah si monster untuk mengambil jiwanya. Beth pun akhirnya berterus terang kalau memang dia mengidap penyakit kanker. Mungkin hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Selama ini Jay suaminya tidak tahu kalau Beth mengidap kanker. Dan alasan mereka datang ke hutan ini hanya untuk liburan, mencari ketenangan dan kedamaian. Beth hanya ingin mempunyai kenangan indah bersama orang yang paling dia cintai sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Queen turut berduka cita atas yang dialami oleh Beth. Tapi dia tidak akan pergi dari hutan ini sebelum dia menghancurkan si monster itu. Pada malam hari ketika Queen sudah tertidur. Dari awal Beth sudah curiga dengan kayu di tempat tidurnya. Karena ketika dia mengetuk papan itu, suaranya kopong. Seperti ada sebuah lubang di bawahnya. Dan benar saja, Beth menemukan adanya sebuah lubang yang menuju ke tempat lainnya. Karena penasaran, Beth mencoba masuk untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Namun dia dikejutkan ketika melihat sudah banyak mayat berserakan di sana. Di sini akhirnya semua terbongkar. Queen memang sengaja menjadikan orang-orang itu sebagai umpan untuk memburu si monster. Dia jugalah yang memasang jebakan itu hingga mengenai kakinya Jay. Namun dari sekian banyak yang sudah dikorbankan, sampai pada saat ini Queen belum berhasil menghancurkan si monster. Dan sekarang Queen memanfaatkan Jay untuk menjadi umpan selanjutnya. Tapi Beth memohon kepada Queen untuk jangan melakukan itu. Jika harus ada yang dikorbankan, lebih baik Beth sendiri yang dijadikan umpannya. Karena Beth sadar mungkin hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Apalagi si monster memang mengejar Beth. Jadi itu akan mempermudah Queen untuk menghancurkannya di saat si monster sedang lengah. Mereka pun sepakat dan langsung menuju ke hutan. Queen memberitahukan jika si monster itu mendekat jangan sampai Beth menatap matanya. Karena itu akan membuat Beth terkena oleh sihirnya. Alih-alih Beth yang akan dijadikan umpan, di sini malah Queen terkena sihir si monster. Wendigo mengelabui Queen dengan suara anaknya yang memanggil. Serangan dari si monster melukai bagian tubuhnya. Tapi Queen belum selesai. Dia kembali mencoba dan membawa Beth ke suatu tempat di mana dia biasa memberikan umpannya di sana. Beth diminta untuk menaiki kayu dan mengikatkan lehernya di tambang itu. Yang awalnya hanya berpura-pura untuk dijadikan umpan, tapi Queen malah sengaja ingin mewafatkan Beth. Addison! Baby! Di saat Queen sedang lengah, Beth langsung menikamkan benda tajam ke lehernya Queen. Dia juga sempat mengambil pisau di kantongnya Queen. Lalu Beth berusaha untuk melepaskan ikatan tersebut. Sementara Queen yang sudah lemah tak berdaya karena kehabisan darah menjadi santapan Wendigo. Tak lama, Beth tersadar kembali dalam pingsannya.
Dengan pisau itu mau tidak mau dia harus melawan Wendigo seorang diri. Lalu tak lama Wendigo pun menyambutnya lalu menarik Beth ke tempat reruntuhan di mana si monster itu berada. Beth didorong dan dia masuk ke dalam sebuah lubang. Lubang tersebut seperti sebuah lubang menuju ke dimensi yang berbeda. Apa yang dialami oleh Beth sekarang sama seperti yang ada dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, ada sesosok yang menyerupai wajah Queen dan mengatakan kepada Beth jangan mencoba untuk melawannya. Biarkan dia masuk ke dalam tubuh Beth. Beth tersadar kembali dan sudah berada di sebuah tempat. Tak lama kemudian Wendigo pun muncul dengan wujud aslinya. Ketika Wendigo mencoba akan masuk ke dalam tubuhnya, Beth yang membawa pisau langsung menikam tubuh Wendigo. Sebenarnya Wendigo bisa dengan mudah untuk memangsa Beth. Namun karena Wendigo menginginkan tubuh Beth, dia tak sadar kalau Beth mengambil pisau itu dan menikam kembali ke mulutnya. Tikaman Beth tepat karena itu adalah kelemahan dari Wendigo. Tidak membuang kesempatan, Beth lalu memisahkan kepala Wendigo dari tubuhnya. Dan akhirnya Wendigo pun hancur. Dengan tenaga yang tersisa, Beth kembali untuk membawa Jay keluar dari dalam hutan. Seperti di awal cerita, tujuan Beth liburan ingin mempunyai kenangan indah bersama Jay. Dan semuanya terwujud. Beth juga bisa menunjukkan kalau dirinya tidak bergantung kepada Jay. Dia bisa berjuang untuk dirinya sendiri. Bahkan dia mampu menolong Jay. Liburan yang tak mudah sekaligus menjadi kenangan paling berkesan bagi mereka berdua. Namun hingga sampai pada saat itu, Jay tidak pernah tahu kalau orang yang paling dia cintai yaitu Beth mengidap kanker. Dan mungkin hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Mungkin ini juga adalah kebersamaan mereka untuk yang terakhir kalinya. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Film horor yang ringan namun cukup menghibur ya guys. Dan semoga saja apa yang ingin ceritakan bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.